Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunugraha. Selanjutnya untuk metode discounted cash flow. Discounted cash flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat nilai waktu uang dalam penghitungan tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang. Yang pertama itu net present value atau NPV didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang dari proyeksi hasil-hasil bersih masa datang. Yang diharapkan dengan demikian NPV adalah dapat dirumuskan NPV sama dengan PV of benefit dikurangi PV of capital cost, atau karena PV sama dengan kurung buka C garis miring kurung buka 1 tambah 1 N kurung tutup. Nah, untuk I itu bunga tiap periode, N periode tahunan atau bulanan, min C modal kapital, C hasil bersih. Selanjutnya untuk kriteria yang dipergunakan dalam penilaian NPV adalah sebagai berikut. 1. Jika NPV sama dengan 0, maka hasil investasi return usaha akan sama dengan tingkat bunga yang dipakai dalam analisis, atau dengan kata lain, usaha tidak untung maupun rugi atau impas. Yang kedua, jika NPV negatif, maka investasi tersebut rugi atau hasilnya return di bawah tingkat bunga yang dipakai. Yang ketiga, jika NPV sama dengan plus, maka investasi tersebut menguntungkan atau hasil return melebihi tingkat bunga yang dipakai. Kelemahan utama dari metode NPV ini adalah bahwa tidak menganalisis pemilihan alternatif usaha-usaha dengan jumlah investasi yang berbeda. Selanjutnya untuk Profitability Index PI, metode analisis PI sangat mirip dengan analisis NPV karena keduanya menggunakan komponen perhitungan nilai-nilai sekarang. Perbedaannya adalah bahwa satuan yang dipakai dalam NPV adalah nilai uang, sedangkan dalam PI adalah indeks. Rumus perhitungan PI yaitu PV of benefit profitability index sama dengan PV of capital cost. Kriteria penilaian investasi dengan menggunakan PI juga mirip dengan NPV, yaitu sebagai berikut. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi dikatakan layak. Selanjutnya, jika PI lebih kecil dari 1, maka investasi dikatakan tidak layak. Jika PI sama dengan 1, maka investasi dikatakan WAVE. Lalu yang ketiga, internal rate atau return, IRR. Internal apa itu? Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu internal rate of return. Internal rate atau return didefinisikan sebagai besar suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Patokan yang dipakai sebagai acuan baik tidak IRR biasanya Halo? bentar lagi Pak. Halo? Iya? Kenapa? Iya, aku. Serius? Serius? Kenapa? Oke, selanjutnya untuk internal rate atau return IRR, internal rate of return didefinisikan sebagai jingan kayak gerak segala lagi loh somai agak clear ini teman-teman. oke. Mulai. Oke, yang ketiga yaitu internal rate of return. Di internal rate of return didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan.
Patokannya yang dipakai sebagai acuan baik tidaknya IRR biasanya adalah suku bunga pinjaman bank yang sedang berlaku atau suku bunga deposito jika usaha tersebut dibiayai sendiri. Perhitungannya IRR secara manual cukup kompleks karena harus menggunakan beberapa kali simulasi atau melakukan pola try and error. Namun demikian, untuk skenario 2 nilai NPV yang telah diketahui sebelumnya, IRR dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk NPV 1, IRR. Oke, yang ketiga, internal rate of return. Internal rate of return didefinisikan sebagian besarnya suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Patokan yang dipakai sebagai acuan baik tidaknya IRR sebagian besar adalah suku bunga pinjaman bank yang sedang berlaku atau suku bunga deposito jika usaha tersebut dibiayai sendiri. Perhitungan IRR secara manual cukup kompleks karena harus menggunakan beberapa simulasi melanjutkan pola try and error. Namun demikian, untuk skenario 2 nilai NPV yang telah diketahui sebelumnya IRR. IRR dapat dirumuskan sebagai berikut. IRR sama dengan I1 tambah kurung buka I2 kurang I1 kurung tutup X, yaitu kali 100%. Kurung buka NPV 1 kurangi NPV 2 kurung tutup NV, di mana NPV 1 harus di atas 0, NPV 1 lebih besar dari 0, NPV 2 harus di bawah 0, NPV 2 lebih kecil dari 0. Untuk analisa keuntungan ditunjukkan terhadap rencana keuntungan, penetapan keuntungan dengan menyesuaikan atau setup harga dan volume penjualan yang dapat diserap oleh pasar dengan mempertimbangkan kebijakan dari pesaing. Analisa keuntungan ini harus selalu dilakukan dalam atau dengan acuan periode tertentu. Break and even point, BEP, analisa BEP atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan biaya, keuntungan volume, penjualan produksi. Analisa juga dikenal dengan istilah CVV. Ini yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan minimal yang harus dicapai, di mana pada tingkat tersebut perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Dalam analisa BIF atau faktor-faktor biaya dibedakan menjadi biaya semi variabel, yaitu biaya yang akan ikut berubah jumlahnya dengan perubahan volume penjualan produksi, namun tidak secara profesional. Biaya ini sebagian akan dibebankan pada pos biaya tetap dan sebagian lagi akan dibebankan kepada pos biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang akan ikut berubah secara profesional dengan perubahan volume penjualan produksi. Lalu biaya tetap adalah biaya yang tidak akan ikut berubah dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Selanjutnya untuk kontribusi margin adalah selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel. Tujuan utamanya yaitu pengukuran kontribusi margin ini adalah analisa untuk menentukan keuntungan maksimum atau kerugian minimum. Yang pertama perlu diketahui adalah rasio kontribusi margin, yaitu rasio antara biaya variabel dengan hasil penjualan. Lebih jelasnya dapat dilihat di rumus. Nah, untuk rumusnya yaitu biaya variabel rasio kontribusi margin sama dengan 1 garis miring hasil penjualannya. Dengan demikian rumusan untuk penetapan penjualan minimal dari hasil keuntungan yang telah ditetapkan sebagai berikut: biaya tetap tambah laba minimal penjualan sama dengan, lalu untuk biaya variabel 1 kurangi yaitu hasil penjualan. Pada saat penyajian rencana usaha kepada para investor maupun kreditor, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pengusaha adalah sebagai berikut. Usahakan rencana bisnis yang disusun tidak terlalu tebal dan tetapi lengkap. Yang kedua, penampilan rencana bisnis harus menarik karena investor dan kreditor akan memperoleh kesan pertama terhadap perusahaan yang sedang mencari pendanaan.
Yang ketiga, sampul depan rencana bisnis harus memuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan perusahaan. Lalu yang selanjutnya, untuk rencana bisnis baik harus mencantumkan ringkasan eksekutif. Dan yang kelima, penyusunan rencana bisnis harus diorganisasikan dengan baik. Itu rencana usaha yang akan mencantumkan resiko utama dari suatu bisnis yang akan dijalankan. Nah, demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.